Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah proses step 1 sampai step 4, akhirnya kita bisa mendapatkan diagram kita lengkap dengan informasi-informasi yang kita perlukan. Nah, contohnya adalah bahwa step 1 kita sudah tahu entalpinya berapa, titik 2 kita sudah tahu entalpinya, tahu kondisi aktual maupun idealnya. Titik 4 juga sudah tahu, titik 5 sudah tahu. Nah, dan setelah tahu nilai entalpi tiap titik ini, kita bisa menyelesaikan eh, persoalan-persoalan yang akan menjadi pokok bahasan kita. Nah, salah satunya pertama adalah kita perlu tahu performansi steam turbin kita. Jadi berapa efisiensi steam turbin kita. Nah, dari situ kita bisa menghitung, yaitu pertama kita menghitung kerja aktual dari turbin. Berapa kerja aktualnya? Nah, kerja aktual didapatkan dari, ya, karena turbin terletak antara titik 1 dan titik 2. Makanya performa turbin kerja aktualnya adalah titik 1 dikurangi titik 2 seperti ini. Tapi ingat, karena ini adalah kerja aktual, makanya H2-nya adalah H2 aktual. Nah, berikutnya pada saat kita mau menghitung sebenarnya berapa kerja ideal yang harusnya bisa dicapai oleh turbin tersebut, yaitu kita dapatkan dari nilai H1 tapi dikurangi oleh H2 ideal. Nah, nanti seperti ini. Akhirnya H1 min H2 ideal akan didapatkan kerja ideal. Nah, bagaimana efisiensi dari steam turbine yang kita dapatkan? Nah, seperti ini. Efisiensi adalah kerja aktual dibagi kerja ideal. Karena kerja ideal dianggapnya adalah turbin kita itu bekerja pada efisiensi 100%. Dengan ini kita akan bisa ketahui efisiensi dari steam turbin kita seperti apa. Nah, berikutnya untuk proses berikutnya titik 3. Nah, karena titik 3 itu tidak ada informasi yang diberikan oleh diagram, tapi dengan konklusi awal kita bahwa pada saat tidak ada perubahan properti, maka titik 3 itu akan sama dengan titik 2. Nah, titik 2 yang mana ini? Karena titik 2 ada 2, yaitu kondisi aktual dan ideal. Karena ini adalah proses yang kita mau hitung adalah kondisi aktual, artinya H3 itu akan sama dengan H2 aktual. Kondisi aktualnya adalah ini. Ini kondisi ideal, kondisi yang diidealisasikan. Makanya didapatkan titik 3 dan titik 4. Kita sudah tahu entalpi pada saat liquid steam vapor masuk ke kondenser sama pada saat dia keluar. Nah, bagaimana menghitung kebutuhan air pendinginnya cooling pump ini? Kita menggunakan pokok bahasan yang pernah kita pelajari, yaitu tentang heat exchanger di sini. Teman-teman sudah belajar di bab sebelumnya tentang heat exchanger. Jadi pada saat kita bicara heat exchanger, itu akan ada heat balance di situ. Artinya panas yang dilepaskan oleh steam akan sama dengan panas yang diterima oleh cooling water atau air pendingin. Makanya didapatkan persamaan seperti ini. Nah, teman-teman dengan formula yang ada, teman-teman akan bisa menghitung berapa kebutuhan cooling pump di sini. Nah, berikutnya step 5 kita sudah tahu entalpinya berapa, bahwa ternyata informasinya juga steam pada saat titik pada saat mau masuk boiler ini titik 6 tidak ada informasi, tapi kita bisa tahu simpulkan bahwa titik 6 itu sama dengan titik 5. Makanya entalpinya sama. Nah, bagaimana menghitung kebutuhan bahan bakar? Kebutuhan bakar di sini. Jadi ini sistemnya jika digerakkan bahan bakarnya menggunakan bahan bakar batu bara, ini misalkan ini adalah sumbernya ada batu bara, kita pengen tahu berapa kebutuhan batu bara yang dibutuhkan untuk bisa membangkitkan 60 ton per jam steam ini. Nah, di sini sebenarnya adalah juga salah satu bentuk heat exchanger, penukar panas. Nah, prinsip perhitungannya adalah sama seperti di kondenser. Artinya panas yang diberikan oleh hasil pembakaran batu bara akan sama dengan panas yang diterima oleh steam. Yang diterima oleh air yang berubah fase dari kondisi liquid di sini sampai menjadi superheated di sini. Nah, tapi dengan catatan
bahwa efisiensinya itu 100%. Artinya semua panas yang dihasilkan oleh pembakaran batu bara semuanya pindah ke steam atau ke air sehingga berubah jadi steam. Makanya key boiler sama dengan key fuel. Ya, ini yang perlu teman-teman kasih perhatian adalah semua perhitungan di sini, di kondenser maupun di boiler itu dengan catatan bahwa efisiensi perpindahan kalornya itu 100%. Jadi semua energi panas yang dihasilkan oleh batu bara, pembakaran batu bara akan berpindah seluruhnya menjadi panas yang diterima oleh air sehingga jadi fase superheated di sini. Seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa melakukan kalkulasi semua pertanyaan yang berhubungan dengan performa dari siklus ini. Contohnya, berapa kerja dari boiler feed pump? Teman-teman berarti tinggal melihat selisih antara titik 5 sama titik 6. Akan didapatkan berapa kerja yang perlu diberikan oleh dari sebuah sistem ke dalam sistem untuk menggerakkan pompa di sini, seperti itu. Nah, ini teman-teman harus membuat diagram yang seperti ini untuk memudahkan pemahaman dalam menyelesaikan persoalan. Nah, ini masih sangat simpel. Artinya kita hanya melibatkan 4 komponen, hanya boiler, steam turbine, kondenser, dan boiler feed pump. Pada kenyataan di lapangan akan sekali banyak equipment. Makanya kita akan membutuhkan titik angka notasi yang sangat banyak. Tapi itu sangat kita perlukan untuk bisa menyelesaikan masalah ini lebih detail dan lebih mudah. Terima kasih, semoga teman-teman bisa memahami. Silakan selalu bertanya jika ada sesuatu yang Anda belum pahami, dan semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah, dalam kondisi kesehatan yang baik.